Yo guys, balik lagi bersama Herupras Channel. Dan di video kali ini aku bakal cerita sedikit pengalamanku soal gimana serunya waktu aku jadi fotografer San Mori. Oke, jadi gini ceritanya. Pada sekitar pada musim corona ya, sekitar tahun 2020-2021, itu di tempatku itu San Mori lagi rame-ramenya karena ya banyak yang sekolah pada from home gitu ya. Jadi banyak anak-anak sekolahan itu yang lagi ngeramein San Mori. Gak cuma anak sekolahan sih, pokoknya campur rame banget itu San Mori pada masa corona itu. Nah aku ya karena suka motoran jadi ya ikutlah nimbrung. Terus aku juga selain hobi motoran juga hobi foto sih, dari dulu fotografi. Beberapa tahun terakhir sekitar hampir 10 tahun itu aku hobi banget fotografi. Nah dari situ aku juga awalnya iseng-iseng sih. Awalnya cuma ngefoto motor-motor sendiri, difotoin gitu. Terus sambil San Morian motoin motor sendiri. Nah sekalian aja motor orang-orang itu aku fotoin terus aku share. Nah itu rame tuh awal-awal. Soalnya sebelumnya udah ada yang ngawalin ngefoto San Mori gitu. Nah aku tuh terinspirasi dari dia juga. Terus aku ngefoto-foto. Emang seru banget sih. Kita bisa nyalurin dua hobi yang sekaligus. Walaupun capek tapi kan seru banget gitu ya. Awalnya cuma ngefoto motor sendiri tapi terus ngefoto motor orang-orang yang San Mori, kita happy ngelakuinnya, itu happy, dapat teman banyak, dapat kenalan baru, dapat teman sesama penghobi motor, terus sesama penghobi fotografi, itu kan seneng banget ya. Hampir tiap minggu atau 2 minggu sekali itu pasti ada event San Mori lah, San Mori ke kota kemana gitu, pasti banyak lokasi yang dituju. Nah terus awalnya cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, lama-lama hampir 6-7 orang gitulah yang ngefoto San Mori itu. Jadi dulu itu sistemnya gini, kita ibaratnya cuma ngefoto cuma-cuma. Kita ngefoto gratis, kita share, kita bagikan ke orang-orang yang punya motor, silakan diambil fotonya. Gratis, nggak usah bayar. Syaratnya apa? Syaratnya misal kalau kalau di sosmed, di IG, di TikTok itu cantumin aja akun IG kita atau akun sosmed kita, di tag orangnya. Terus watermarknya itu ya kita kasih biar kelihatan ini yang ngefoto siapa, ini yang ngefoto siapa. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau orang lihat itu, misal oh ini misal fotonya bagus, siapa yang ngefoto. Nah itu kan ada watermark FG-nya, terus ada tag dari akun sosmed yang fotografernya itu. Sebenarnya tujuannya itu sih, naikin exposure. Terus barangkali ada orang-orang yang minat mau ngefoto, tinggal kontak aja FG-nya. Nah, tapi sayangnya itu masih di tempatku itu masih banyak orang yang waktu itu masih kesadarannya bisa dibilang kurang ya. Kurang dalam artian mereka itu ngambil foto ya, foto dia ya udah, mau mereka upload mereka enggak, itu barang gratis gitu ya, barang gratis. Lalu mereka crop watermarknya, mereka nggak nge-tag dan nggak nge-follow, padahal itu kan tujuan utama sang fotografer ya, biar akun IG-nya itu terekspos, biar banyak yang lebih tahu. Terus barangkali ada job-job buat ngefotoin orang gitu kan. Nah tujuannya seperti itu. Tapi ternyata kok nggak ada kemajuan, dibiarin. Akhirnya kita sesama FG bentuk grup lah. Bentuk grup itu saling ngebahas gimana ke depannya biar bisa sama-sama enak, sama-sama maju lah. Kalau gini caranya kan kita nggak dapat apa-apa, exposure nggak dapat. Terus katakanlah pendapatan, misal kita mengharap ada uang dari orang yang nyewa jasa kita juga nggak dapat, mereka gratisan terus. Akhirnya muncullah ide kita ngikutin yang udah San Morian maju lah, seperti di Bandung, di Bogor, Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Itu kan sistemnya berbayar ya, ngambilnya per foto ya, per foto itu misal 10.000 atau 25.000 gitu kan, yang di kota-kota besar itu. Nah akhirnya kita terapin lah di sini. Awalnya juga ragu misalkan mau nggak ya para bikers ini, orang-orang yang San Mori ini kira-kira mau nggak ya foto berbayar. Nah akhirnya dicoba dulu lah, per foto itu 3.000 itu awal-awal banyak yang nggak paham sih itu kalau foto itu suruh bayar. Kan previewnya sebelumnya kan kita upload, kita kasih free link Google Drive gitu kan. Lalu setelah kita terapin berbayar itu, kita kasih preview, kita kasih watermark gede banget di tengah. Nah itu banyak yang nggak ngeh sih kalau itu sebenarnya foto suruh bayar biar gak ada watermarknya. Nah itu tapi banyak yang upload pakai watermark gitu. Nah itu jadi
agak rame sih itu, banyak jadi hujatan, foto nggak bayar diupload, foto ada watermark segede itu diupload, kuat modif gak kuat nebus foto lah, banyak yang gitulah komen-komen orang-orang pas diupload. Nah dari situ banyak yang udah paham sih kalau sistem pemfoto itu sekarang berbayar bukan gratis. Per foto 3.000, cuma 3.000 waktu itu ya, lumayan rame lah. Kita para FG Sunmori itu bisa ngerasain dikit-dikit hasilnya sekali Sunmori itu. Terus sudah berjalan berapa bulan naikin lagi 4.000 sampai maksimal waktu itu cuma 5.000 kok. Maksimal cuma 5.000 itu aja adalah 1-2 orang itu yang kayak bisa dibilang apa ya, bukan nggak terima, kayak komplain kemahalan lah, ngebandingin sama kota sebelah, nggak segini nggak segitu. Nah kita sebagai FG itu juga kadang bingung, ada yang maunya begini ada yang maunya begitu. Akhirnya ya udahlah, tetap berjalan aja itu 5.000 per foto. Kita waktu itu belum ada 10 orang sih yang ngefoto, paling maksimal cuma 7 yang foto. FG-nya itu ya itu aja, maksudnya orang-orangnya kalau setiap ada event ada yang sebagian hadir, ada sebagian enggak. Nah dari situ banyak nih yang mau join jadi FG Sunmori ya. Kita sih nggak ada yang namanya anak lama atau anak baru ya, kita ya mau join aja, terserah, bebas, nggak ada yang larang. Cuma masalahnya kita itu dari awal udah konsisten buat, kita bisa dibilang udah ngedukasi para bikers yang Sunmori itu kalau harga foto tuh segini loh, segini itu maksudnya kalau Sunmori segini, tapi dapatnya ya ala kadarnya, nggak bisa proper gitu dari pencahayaan atau dari pose, kan gitu bisa dibilang candid kan. Nah terus kalau dari segi misal kita booking aja itu loh, pada saat itu per orang itu bisa dibilang harganya murah banget. Per orang itu foto cuma 150.000 kalau booking private ya. Kalau private photoshoot itu aja masih sulit banget diterapin, masih banyak yang ngerasa nggak terima, nggak kemahalan, banyak yang tanya-tanya doang. Dari situ anak-anak yang ya bisa katakanlah baru join lah, walaupun kita nggak ada senior junior, tapi yang mereka baru join itu ada sekitar berapa ya, 5-6 anak lah. 5-6 anak itu awalnya fan-fan aja, awalnya ya kita nimbrung bareng. Mereka mau ngikutin harga yang udah dibuat, harga per foto ya, per foto nebus 5.000 itu mereka join, mereka ngikut. Tapi terus lama-kelamaan mereka itu kok bikin cara sendiri. Ya kita bukannya mau sok ngatur atau sok berkuasa gitu. Ya kita kan udah dari awal sulit-sulit ngedukasi mereka, sulit-sulit buat harga, nentuin harga segini biar seragam lah. Kalaupun ada beda itu beda dikit. Tapi mereka itu langsung ngawur. Mereka tuh tiap ada Sunmori pasti ngadain promonya itu, kalau kita bilangnya ngecer yang kita bikin photoshoot, private photoshoot itu 150.000, mereka tuh bikinnya eceran. Jadi misal 10 foto cuma 15.000, 3 foto 5.000, bikin kayak gitulah macamnya. Itu tiap ada Sunmori. Itu kan bisa dibilang bukan promo itu kan misal sekali dalam Sunmori khusus hari ini aja. Itu enggak, itu tiap ada Sunmori, atau malah lebih parahnya lagi, di luar Sunmori itu mereka bikin harga seperti itu, jadinya foto eceran. Nah itu kan jadi ngerusak harga gitu kan. Kita yang udah capek-capek udah bikin edukasi buat mereka kalau harga photoshoot segini, photoshoot private segini, mereka datang bikin harga seenaknya mereka. Kita yang bisa dibilang awal-awal dulu merintis itu gimana sih? Akhirnya kita ngumpulin mereka yang baru-baru join itu buat bikin kesepakatan bersama. Kalau harga photoshoot ditentuin minimal itu sudah hancur lagi. Itu minimal jadi 100.000 buat mereka yang baru join itu. Kalian kalau pasang itu 100.000 aja, nggak usah pakai ecer-ecer gitu. Nah akhirnya dari situ setiap ada Sunmori yang datang itu jadi sekitar 10 lebih, pokoknya hampir sampai 12. Aku pernah hitung sampai 12 orang hadir yang foto. Bukannya kita merasa kalah saing sih, cuma ya jadi agak males sih karena terlalu rame. Jadi nggak enak gitu. Udah jadi nggak bisa menikmati. Untuk pengalaman jadi fotografer Sunmori itu ya banyak sih. Selain itu tadi banyak temen, banyak kenalan. Yang aku seneng banget itu bisa lihat moge. Karena di sini moge itu jarang banget. Moge-moge kayak Ducati, R1, BMW, Kawasaki ZX-10 itu jarang banget. Paling ada 1-2 orang, itu pun ya langka lah bisa dibilang, namanya di kota kecil gitu ya, langka. Bisa lihat itu kesempatan
nyenengin sih, apalagi bisa ngefoto buat dokumentasi pribadi tuh seneng banget bisa lihat moge. Terus sekitar 2023 itu 2022 itu masih rame. 2022 November itu rame. Pertama kali nerapin berbayar seingatku itu November 2022. Itu sampai 2023 hampir sekitar cuma pokok berbayarnya itu seingatku ramenya cuma setahunan lah. Mulai pertengahan 2023 itu aku udah agak jarang Sunmori, ya masih Sunmori sih, agak jarang ngefoto. Malah 2024 itu Sunmori cuma 2 atau 3 kali setahun. Teman-temanku juga banyak yang udah bisa dibilang pensiun ngefoto karena ya itu tadi mereka udah bisa dibilang males karena banyak hal, nggak bisa aku sebutin, aku juga nggak tahu tepatnya. Tapi lah kalau aku pribadi emang udah ngurangin karena udah punya anak ya, jadi Sunmori-nya sekedar aja pas pengen banget. Jangan ngefotonya juga lah, kalau Sunmori itu ngefoto cuma motor sendiri atau motor temen aja, nggak sampai semuanya difotoin, udah nggak nebus foto lagi kalau aku sih, cuma motoin motor sendiri. Jadi keseruannya itu seru banget, apalagi itu pas aku ngefoto itu kan belum nikah, jadi masih dibilang bebas lah, bebas mau tiap minggu berangkat juga nggak masalah, ngefoto nyalurin hobi. Sunmori di kotaku sekitar setahun belakangan ini udah redup sekali karena banyak hal, apalagi yang dulu-dulu anak sekolahan itu sekarang mungkin udah lulus ya, udah kerja. Yang sekarang anak sekolahan mungkin udah nggak minat. Pokoknya udah sepi deh Sunmori sekarang di kotaku. Ya semoga aja Sunmori sama fotografi di kotaku ini bisa bangkit lagi, nggak saling senggol menyenggol, nggak saling bacot-bacotan, itu yang agak sayang sih. Dulu itu seru banget, kita ngerasain motoran itu bareng-bareng. Kalau sekarang udah hedon-hedonan, bacot-bacotan. Ya semoga bisa bangkit lagi, fotografernya bisa bangkit lagi, bisa seru banget kayak dulu-dulu. Nah kurang lebih itu aja sharing pengalamanku tentang bagaimana rasanya jadi fotografer Sunmori. Kalau kalian mungkin punya pengalaman jadi fotografer Sunmori, bisa kalian tulis di kolom komentar. See you guys.